Selamat pagi, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini untuk perkuliahan kita di manajemen usaha kecil dan mikro. Hari ini kita membahas masalah strategi usaha mikro dan kecil menengah. Tapi sebelumnya Bapak tanya, masih ada yang ingat di pertemuan kita terdahulu atau sebelumnya di minggu kemarin mengenai ruang lingkup dari usaha kecil, mikro dan menengah? Ada yang bisa? Masih? Oke, Mas Fauzi. Kalau menurut saya ruang lingkup UMKM, usaha mikro, kecil mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan aktivitas usaha skala kecil hingga menengah. Oke, bagus. Ada yang lain? Izin menambahkan Pak, ruang Ya, lingkup Aida. juga termasuk sektor kegiatannya seperti misalnya UMKM terbagi seperti ada laundry, kuliner, jasa-jasa dan inovasi lainnya. Oke, terima kasih Fauzi dan Aida. Kita kasih aplaus dulu atas inputnya. Terima kasih. Betul teman-teman, jadi ruang lingkup dari usaha kecil menengah itu ada 3 tadi, yang mikro, kecil, dan menengah. Itu yang menopang perekonomian atau berperan penting untuk mendukung sektor perekonomian yang ada. Tadi contohnya sudah disebutkan oleh Aida, beberapa contoh tadi usaha-usaha mikro, ada fashion, ada laundry, ada warung makan, ya, dan lain-lainnya. Sangat banyak sekali kalau ada yang di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita cermati secara bersama. Melanjutkan topik kita di hari ini tentang strateginya bagaimana. Nah, ini teman-teman. Nah, topiknya ini adalah meningkatkan ekonomi keluarga, ya, dengan memaksimalkan potensi wirausaha berdasarkan ajaran kawan siswa, yaitu Niteni, Niroke, dan Nambahi, ya. Nah, biasanya atau sering kali terjadi usaha itu tidak dimulai atau karena banyak kekhawatiran, banyak kendala. Nah, di sini ada beberapa hambatan-hambatan. Bisa dilihat, nih, takut tidak punya modal, tidak punya uang. Ini paling sering terjadi. Ada yang takut gagal karena tidak percaya diri, ya. Yang berikutnya, malu, gengsi Pak, mau mulai usaha itu kita gengsi karena bukan bidang saya. Nah, selanjutnya saya belum punya pengalaman Pak di usaha UMKM, tidak cocok dengan passion, atau saya tidak punya waktu Pak, sibuk kuliah, banyak mainnya. Ini tidak tidak punya waktu untuk melakukan usaha kecil menengah atau menjadi wirausaha, teman-teman ya. Nah, atau juga masih bingung mau mulainya dari mana karena tidak punya ilmu, atau masih sepi setelah pasca pandemi, karena memang kita akui di hidup di new normal sekarang ini masih banyak yang sektor-sektor ekonomi itu masih belum banyak yang pulih. Dalam artian belum banyak ini karena dengan banyaknya tingkat PHK, ya teman-teman, makin bertambahnya. Nah, inilah pentingnya seharusnya membuka lapangan kerja baru dengan sektor MUKM tadi. Strateginya nggak bisa lah ya. Nih perbandingan usaha sebelum dan setelah pandemi. Ya, kalau sebelumnya itu sebelum pandemi orang transaksinya secara ketemu langsung, tatap muka langsung. Di sini, nah maaf saya balik sini dulu ya. Kita lihat biasanya ketemu langsung di pasar, ya di toko dan lain-lain. Ini melihat barangnya langsung dan membayar tunai. Tapi setelah pandemi kemarin pembeliannya meningkat karena pembeliannya secara online, dilihat di marketplace, barang dikirim, dibayar atau dibayar COD dan pembayarannya melalui transfer. Itu kita tinggal di rumah pesan, buka aplikasi, bayar, transfer, tinggal menerima di rumah, ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau kemarin ya, ilustrasinya begini ya teman-teman. Selanjutnya, nah tapi problem solusinya apa sih kalau dari ini? Nah, kita jangan larut dalam keadaan gitu ya. Harusnya ada semangat menjadi pelaku UMKM. Kalau tadi kita takut, ada beberapa macam tadi di slide berikutnya ya teman-teman. Ini kan, nah harusnya kita ada kata-kata solutif atau solusi yang ada, bukan pasif berdiam diri. Karena
dari sini hambatan sudah jelas. Ini yang perlu kita petakan. Kalau ini hambatannya jelas, maka ini bisa kita kendalikan nanti. Tapi diperlukan peran serta dari kita ini, pelaku UMKM yang solutif. Selanjutnya, apa yang bisa kita bawa? Ya biasanya kalau dari ini, ya punya HP. Tentunya teman-teman kan sudah punya HP masing-masing kan, atau Android gitu. Nah ini, dan perlu ada keyakinan kalau menjadi seorang wirausaha. Karena kalau kita tidak mulai yakin, kita tidak bisa untuk mengembangkan ya usaha tersebut atau memulai usaha tersebut tentunya. Nah harusnya juga melek teknologi dan informasi. Karena tadi kita bisa join di marketplace untuk memasarkan kalau secara online dan seterusnya ya. Nah ini modal terpendam bisa menjadi modal yang luar biasa. Tentunya teman-teman semua mempunyai potensi untuk menjadi entrepreneurship atau wirausaha yang ada. Bahkan menjadi wirausaha yang handal tentunya. Nah, apa itu? Ini harus kita pandai-pandai melihat peluang teman-teman. Adanya peluang, melihat momentum. Ini peluang adalah kesempatan yang datang waktu tertentu dan tidak boleh dilewatkan oleh seseorang atau wirausahawan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari hasil jeripaya atau usahanya. Nah, peluang itu terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang adalah kesempatan, sedangkan usaha upaya atau ikhtiar yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan tentunya. Nah, ini bisa dilihat ilustrasi mau bagaimana. Banyak sekali peluang dan usaha yang kita lakukan. Sebagaimana ilustrasi untuk nelayan ini ya teman-teman. Bagaimana ini ada nelayan bisa dia pakai apa ini? Sebab kalau di sini kita lihat, oh bisa tangkap tangan mungkin, pakai tangan ya. Kalau di sebelah sini ya. Nah kalian di sini pakai jaring. Kira-kira hasilnya yang mana yang banyak? Jaring. Nah tentunya pakai jaring. Karena kenapa? Cakupannya besar. Karena dia punya peluang lebih besar dan strateginya tepat. Karena kalau cuma tangkap tangan mungkin bisa dapat mungkin satuan atau per ekor yang dia dapat. Tapi kalau jaring mungkin bisa lebih banyak dari ini ya. Nah next, karakter bisnis. Kalau di era pandemi ini tadi kita lihat ya, ada ide kreatif ya. Biasanya ini masih dikeluarkan juga karena masih banyak yang pakai. Biasanya jualan secara online. Nah, ide kreatif, ide inovatif ya, apa inovasi-inovasi yang ditambahkan. Selanjutnya mudah diakses. Ini menjawab kebutuhan dan tahu pasar tujuannya kemana. Nah, tentunya menggunakan koneksivitas dari HP Android tadi ya teman-teman. Nah kalau ini biasanya jadi koneksi HP besar, kalau sudah skala besar dia ini ada grup-grupnya. Misalkan dari pabrik itu menjual ini mereka secara online dan karena jangkauannya besar ya teman-teman. Nah ini juga ke digital marketing karena pengennya. Nah salah satu keuntungan dari penjualan online itu kita bisa jualan di tidak perlu toko yang besar. Kita hanya butuhkan Android tadi ya, dengan koneksi internet yang baik itu bisa dilakukan di rumah tanpa adanya toko offline, toko fisiknya. Selanjutnya, nah masuk ke ajaran taman siswa ini khusus memang di kampus kita di Universitas Sarjana Mediana Taman Siswa. Strategi pemasaran juga di breakdown ke ajaran-ajaran taman siswa yang masih relevan teman-teman. Nah di sini kita lihat ITNI itu mempelajari apa yang perlu dipelajari. Bagaimana strateginya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM dan manajemen operasional. Ya. Nah, selanjutnya dari ajaran taman siswa ini juga relevan dari Miroke membuat hal yang sama, meniru, mengadaptasi tadi apa yang dilakukan oleh kompetitor kita ini masih sesuai. Selanjutnya menambahi memberikan inovasi atau value added dari produk tersebut, baik itu sehingga ada ide lebih dari produk yang kita jual. Nah, apakah ini masih relevan teman-teman? Ajaran mahasiswa tentunya ya. Dari 3N ini atau ITN ini Roke Nabai masih
relevan atau berkelanjutan ya di era sekarang ini. Tapi kadang-kadang sebagian orang menganggap ajaran taman siswa itu tidak relevan. Nah, ini bisa dibuktikan sendiri kalau kita amati ya. Nah, selanjutnya kita lihat kita ini langkah-langkah praktis mulai berwirausaha. Kita ini mengamati atau menggali informasi terlebih dahulu. Apa sih, memetakan dulu apa sih potensi-potensinya, apa yang bisa kita ambil, yang kita bisa dapatkan nantinya. Selanjutnya kita tiru ya, kita tiru dan ada prosesnya teman-teman. Proses ini ada input output dan prosesnya. Nah, setelah dari proses ini kita modifikasi karena untuk menambah value added atau nilai dari barang tersebut dari hal-hal sederhana. Coba kita lihat tadi, siapa yang menyangka kalau kemarin ini ikan lele itu cuma mungkin kalau di kampung-kampung nggak ada harganya, mungkin nggak ada harganya. Kalau kita ketemu kalau di mana di lesen atau sayur laut ini banyak dikonsumsi, tapi ada inovasi. Bagaimana dengan memberikan nilai tambah tadi. Nah, sekarang ada abon lele yang harganya mungkin sekarang sekilo ini sekitar 25.000 taruhlah di pasaran. Ini kalau sudah dibuat abon, apakah bertambah harganya? Ya, tentunya karena ada proses. Ya tadi kan. Nah, ini kan kita lihat apa keunggulan yang ada di sekitar kita sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang tentunya teman-teman harus bisa menyadari hal ini bisa dilakukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ini contoh-contoh peluang kreatif tadi ya. Nanti teman-teman bisa baca slide-nya. Kalau kita lihat tadi ini tutup botol, contohnya yang lain. Sudah. Apa yang didapat? Oh, bisa jadi keranjang sampah. Tutup botol yang tidak ada harganya, kita bisa jadi tempat sampah atau keranjang baju. Lihat, ini bisa dijadikan inovasi-inovasi sederhana tapi bernilai ekonomis tentunya. Nah, coba lihat, ini dari bambu produknya. Ya, produk dari bambu. Siapa yang menyangka ini bisa jadi tempat minum yang estetik gitu kan? Ini kalau dijual di luar negeri, ya, ini pastinya besar harganya karena mereka lebih melihat atau back to nature. Ini barang-barang yang organik, bisa daur ulang juga. Ini salah satu kelebihan dari barang-barang yang ini, tapi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Oke, sampai di sini. Nah, ini contohnya juga pisang. Kalau pisang ya ini ya, masih contohnya ya. Pisang biasa seharusnya nggak kenal buah pisang, pastinya ini. Tapi kalau sudah diolah jadi pisang lepis gor, ada toppingnya. Ini ada ini coklat mungkin ya. Ini pakai topping keju. Nah, kalau ini pakai keripik pisang. Yang tadi ini nilai ekonomisnya mungkin 25.000 di pasaran satu sisir ya. Nah, sedangkan ini bisa dapat berapa? Bahkan lebih dari 25.000 dengan nilai ekonomis yang bertambah. Ini tadi inovasi-inovasi yang memberikan keuntungan lebih dari produk yang ada. Ini contohnya lagi, kenapa harus berinovasi? Tempe mentah jadi tempe goreng ini biasa. Tapi olahan sederhananya ada yang dari mendoan, diolah jadi mendoan ya. Atau tempe mentah menjadi sosis tempe, bahkan stik tempe, teman-teman. Ini inovasi-inovasi yang ada. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sharing terhadap mata kuliah kita hari ini mengenai strategi manajemen usaha kecil dan menengah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Sasa, ada pertanyaan? Baik, izin bertanya mengenai bagaimana cara mengembangkan strategi atau solusi bagi keluarga baru dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui kegiatan wirausaha yang kecil. Bisa diulangi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan
strategi keluarga dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui kegiatan wirausaha kecil atau rumahan. Oke, sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang mau memberikan opini atau jawaban? Ada yang mau memberikan jawaban dari pertanyaannya Sasa? Ada? Ya? Oke. Tadi kita sudah lihat kalau di slide yang awal tadi, saya balik ke slide awal dulu ya teman-teman. Biasanya ini yang jadi kendala di keluarga-keluarga awal. Nah ini kita petakan dulu permasalahannya. Untuk menambah, ini harus dieliminasi tadi. Kendala-kendala ini yang harus kita eliminasi. Baik itu masalah modal terbesar bukan cuma uang ya teman-teman, tapi niat untuk bisa membangun atau kepercayaan. Niatnya dulu, itu yang paling besar sebenarnya. Bukan hanya duit atau modal keuangan. Nah, yang paling ini kita eliminasi dulu hambatan-hambatan yang ada dari berwirausaha. Tidak punya modal, takut gagal, malu, gengsi, ya, tidak pengalaman, tidak punya waktu, lagi sepi setelah pandemi dan bingung memulainya dari mana. Nah, hal ini kalau kita tahu permasalahan ini kita bisa menjadikan tadi ada solusi, ya, positif tentunya, solutif ya, atau solutifnya apa sih yang harus kita lakukan dari permasalahan terhadap hambatan yang UMKM atau berwirausaha. Nah, untuk di rumah tangga yang baru tentunya itu dimulai memang kalau bisa ya Mbak Sasa mulainya tidak dengan modal yang besar. Memulai usaha itu mulailah dari diri kita dalam artian mengelola keuangannya, ya, prosesnya, ya, pengembangan usahanya ke depannya dan strateginya gitu. Menetapkan harganya pun juga dikelola dengan sendiri, ya. Karena kebanyakan wirausaha itu salah satu kendalanya juga kalau dia menitipkan usahanya atau kondisi kegiatan usahanya itu ke orang lain atau baru mulai sudah merekrut karyawan. Padahal ini yang jadi kendala, dia belum mempunyai banyak pengalaman. Nah, setiap wirausaha harus siap dengan tempaan ujian hidup, baik itu sering, ya, tidak dipungkiri untung dan rugi. Karena tidak selamanya usaha itu selalu untung. Kita harus siap juga dengan kondisi rugi. Makanya persiapkan mental kita sebagai wirausaha untuk betul-betul mumpuni dalam hal ini. Tidak kalau misalkan dalam seminggu tidak ada pembeli atau tidak ada yang belanja, kita langsung tutup usahanya, itu nggak bisa. Harusnya kita harus punya mental kuat karena rezeki sudah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa. Tetaplah dia sampai usaha itu maju. Dan pesan Bapak, jangan pinjam modal ke bank karena itu menjadi masalah baru untuk usaha. Kalau bisa untuk usaha-usaha yang awal sama sekali tidak berurusan dengan pihak keuangan atau pihak bank, karena itu akan merepotkan. Kondisinya ya tentunya nanti kita punya kewajiban untuk membayar utang setiap bulannya dan itu terakhir yang harus kita bayarkan. Siap? Ya? Siap jadi pengusaha muda? Siap. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Tidak ada? Belum ada. Belum. Nah ini contoh-contohnya tadi ya. Nah, sangat banyak sebenarnya kalau di dunia usaha tuh